Rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Ini adalah hari-hari terbaik dunia dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Kita manfaatkan di awal bulan Zulhijjah ini, terutama 10 hari di bulan Zulhijjah ini, amal soleh kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai pahalanya. Kita jangan lalai membuang waktu tidak diisi dengan amal ibadah, amal soleh, karena itu akan berdampak besar terhadap nilai pahala yang kita dapatkan apabila kita lakukan di bulan awal Zulhijjah ini. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa di Sabtu 2 mingguan ada penyampaian tak sadis ya. Tak sadis katanya Pak Miftah itu, taklim 1 hadis ya. Hadis yang akan disampaikan di kesempatan ini adalah hadis tentang orang yang enggan memasuki surga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba? Man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa Rasulullah orang yang enggan masuk surga itu? Kata Rasulullah, orang yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan orang yang tidak taat kepadaku dia adalah orang yang enggan untuk masuk surga. Mungkin kalau pertanyaan itu datang ke kita sekarang, semua orang pertanyaan ini heran ya. Gak akan ada orang yang enggan untuk masuk surga. Setingkat orang yang kesehariannya hidup dalam gemerlap kegelapan dosa dan kesalahan saja, kalau ditanya pasti hidupnya ingin masuk surga ya. Apalagi orang yang selalu taat kepada Allah. Hanya dengan ketaatan itulah, kata Rasulullah, hakikatnya taat kepada Allah dan kepada Rasulullah, seseorang bisa mempunyai tiket ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat dalam keterangan hadis lain, perbandingannya orang yang masuk surga itu dengan masuk neraka, Pak, itu 1000 berbanding 1. Kalau Bapak baca Quran dari Al-Muyassar itu ya, dari Amiruddin itu ada keterangan di situ. Perbandingannya itu 999 masuk neraka, hanya 1, Pak, yang masuk surga. Bayangkan 1000 berbanding 1 untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini. Berarti hanya orang-orang terpilih dan sangat sedikit sekali orang yang sanggup dalam hidup ketaatan kepada Allah. Bahkan ada seorang sahabat ketika dia melakukan tawaf, dia berdoanya berlainan, berbeda dengan sahabat yang lain. Dia berdoa ketika melakukan tawaf itu, berdoa Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil terus. Kemudian para sahabat yang lain mendengarkan, ini aneh nih doanya. Yang lain mungkin ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Ingin mendapatkan
kebaikan di dunia dan akhirat. Ini heran, doanya itu berbeda. Ya Allah, masukkan aku kepada kelompok yang sedikit. Yang sedikit. Dia berdoa, ya Allah, masukkan aku kepada kelompok yang sedikit. Dan memang orang yang taat kepada Allah itu, kepada Rasulullah itu adalah kelompok-kelompok yang sedikit. Orang yang bersyukur sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Ya. Sedikit sekali orang dari hamba Allah yang bersyukur. Sedikit, Pak. Allah mengungkapkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Itu juga jumlahnya sedikit. Dan kita juga memahami dari ibadah itu juga terlalu sempit. Kalau hanya ibadah yang Allah cantumkan hanya ibadah yang wajib saja, Pak, sholat, zakat, puasa, mungkin tidak perlu aturan sejumlah sequran itu yang tebal. Hadis ribuan. Kenapa turun Quran berjumlah ribuan ayat, hadis juga beribuan hadis? Karena Allah menginginkan dari bangun tidur kita sampai tidur kembali bernilai ibadah. Aturannya sudah jelas di Islam itu, Pak. Sedikit pun tidak ada aturan yang tidak dicantumkan, dibahas dalam ajaran Islam. Ini yang Allah inginkan, bahwa kalian harus beramal itu dengan amal terbaik. Maksud amal terbaik itu minimal punya 3 karakter yang Allah inginkan. Yang pertama, amal itu yang harus kita lakukan adalah orientasinya lillah, ikhlas, lillah. Wa ma umiru illa liya'budullahu muhlisina lahud din. Orientasi ikhlas itu tidak mudah, Pak. Menjaga penyakit hati itu tidak mudah. Kadang-kadang kita di rumah ikhlas, pergi ke masjid, di perjalanan ada yang ngobrol yang lain-lain, kadang-kadang bisa berubah. Kadang-kadang ikhlas lah, mau pengajian nih malam Ahad, hadir, berubah seperti itu. Ya, berubah. Karena sebagian ulama itu kan niat seseorang itu ketika beramal itu 3, ada lillah, ada linnas, ada lilmal. Ya, ada lillah karena Allah, linnas karena manusia, ada lilmal karena harta. Ini harus menjaga. Keikhlasan ini adalah pondasi pertama semua amal soleh. Bahkan Al-Quran sangat membahas dengan terang, dengan jelas, bahwa orang-orang yang tidak ikhlas melakukan amal soleh itu gambarannya seperti haba amangthuro. Itu seperti debu-debu yang mudah berterbangan, mudah hilang, Pak. Ketika melakukan amal soleh itu seperti debu, mudah ditiup, ingin, karena pondasinya tidak ikhlas. Apalagi para ulama memberikan sebuah analogi yang sederhana. Orang yang tidak ikhlas dalam beramal soleh itu seperti seseorang membawa air di luar oleh ember yang bocor. Ngambil air di tempat sumur untuk ke rumah, tetapi embernya bocor. Belum sampai airnya ke rumah sudah habis di perjalanan. Itu gambaran-gambaran yang kondisi ketika dia beramal tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dijelaskan dalam hadis yang sangat panjang, 3 amal soleh yang besar semuanya tertolak oleh Allah. Dia seorang mujahid, dia seorang ahli sedekah, dia seorang ahli Quran, itu tertolak karena tidak didasari dengan pondasi keikhlasan. Hati-hati ketika beramal,
Karena ini adalah kriteria pertama yang Allah inginkan. Semua amal soleh itu Allah menginginkan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kriteria amal soleh yang Allah inginkan untuk menjalankan ketaatan itu adalah amal yang istiqomah. Ini tidak mudah, Pak. Coba aja Bapak nazarlah dalam diri. Saya mau duha. Padahal sholat duha itu minimal 2 rakaat aja, Pak. Coba aja. Hanya 1, 2, 3 hari bisa bertahan lah. Kesananya, wah, tidak mudah, Pak. Bahkan itu jangan urusan akhirat ya, urusan dunia saja aja. Ketika, ini jangan jauh-jauh, saya aja sendiri. Ketika saya tensi naik, dokter itu menyarankan Bapak harus 30 menit jalan kaki setiap hari. Wah, dari mulai besok saya harus diistiqomahkan nih, disiapin baju-bajunya Pak ya, sepatu. Paling kuat Pak seminggu Pak, paling kuat. Kesananya mah malas we Pak ya. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Dan itulah karakter amal yang dicintai Allah. Innama ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adwam. Adwam, terus menerus. Continue, Pak. Continue. Ya. Walaupun nilainya sedikit. Bahkan para sahabat pernah bertanya kepada Siti Aisyah, bagaimana cara melakukan amal solehnya Rasulullah? Apakah ada hari-hari atau waktu-waktu tertentu yang istimewa? Kata Siti Aisyah bahwa karakter amal Rasulullah itu adalah istiqomah, adwam, terus continue. Dan ini tidaklah mudah ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa istiqomah. Ini adalah karakter kedua, ciri amal soleh terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Nah, yang ketiga, ciri karakter amal baik itu untuk memperoleh surganya Allah dalam ketaatan adalah bahwa amal soleh itu harus didasari dengan ilmunya. Ilmunya, Pak. Kata Pak Haji Cecep mah, amal soleh dengan ilmu itu seperti ruh dengan jasad, Pak. Ilmu itu ruhnya, amal soleh itu jasadnya. Kalau diumpamakan kepada manusia, ada wanita cantik tidur dengan kita tapi tidak ada ruhnya, mau nggak Pak? Ya, jangankan semalam Pak ya, kalau sudah meninggal mah takut. Karena tidak ada ruhnya. Begitu juga Pak, amal soleh kita harus dievaluasi. Sholat kita, apakah sholat itu sudah benar belum ya? Kan kita belum tentu. Datanglah Pak ke ustadz atau ke orang yang lebih, Pak bisa gak mengoreksi sholat saya? Barangkali ada ayat yang terlewat, terutama yang rukun. Yang rukun banyak terlewat, diantaranya apa? Kalau saya lihat dari kebiasaan orang yang sholat, tumak ninah Pak. Tumak ninah dalam sholat itu rukun. Tapi ini banyak yang terlewatkan. Orang banyak tidak memperhatikan aspek tumak ninah. Berhenti sebentar, sejenak selama bacaan subhanallah. Itu tidak terasa. Kalau rukun yang lain kan jelas Pak, rukun yang lain. Tapi tumaninah ini ya, ruku tumaninah, bangkit dari ruku itidal, ini yang sulit. Kadang-kadang bergerak-gerak tangannya gak bisa diam. Makanya kan ada sebagian yang sholatnya itu ketika bangkit dari ruku itu tangannya itu seperti kembali ke awal ya,
kembali ke awal seperti itu untuk menghindari terjadinya pergerakan. Tumaninah itu, sujud tumaninah, ya, duduk di antara dua sujud tumaninah. Itu tumaninah yang diperhatikan. Kalau saya perhatikan, ini tumaninahnya nih. Bahkan sebagian hadis nyatakan seseorang yang disuruh 3 kali berulang-ulang sholatnya oleh Rasulullah gara-gara tumaninah. Ulangi, kata Rasulullah, ulangi 3 kali Pak, ulangi. Yang terlewatkan dari ibadah sholat itu tumaninahnya tidak ada, dan itu adalah termasuk salah satu rukun. Evaluasi Pak sholat kita, ya. Tilawah Quran kita dievaluasi, ya. Apakah kita tilawatnya sudah benar belum? Waratilil Qur'ana tartila seperti apa tartil teh? Ya, dengan jauh-jauh kemarin kan bulan Ramadan sengaja tiap RT punya kelompok itu untuk mengevaluasi diri, Pak. Oh, saya bacanya sejauh ini, sejauh ini. Ya. Kita semuanya dalam rangka belajar, Pak. Belajar, saya juga belajar, sama belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Ketika seseorang yang malas belajar, itulah yang jadi musibah, ya. Saya lihat dari murid saya sendiri aja, Pak Tahar itu sekarang udah usia 77, Pak. Awalnya saya tidak nyangka Pak Tahar itu tidak bisa baca Quran. Awalnya di obrolan kan pendengarannya sudah terganggu, harus dengan sabar. Ternyata subhanallah, ya, waktu kecilnya itu zaman gerombolan sudah cepat obrolan banyak, udah ngobrol ngaji sudah Pak, ya, sieun win waya kadieu ditewakan, kadieu ditewakan. Alhamdulillah dari Iqra 1 8 bulan selesai, pindah ke Quran. Dia mau belajar, padahal secara usia pendengaran sudah mulai berkurang, tapi semangat belajarnya, Pak. Nah, coba dievaluasi tilawah kita, dievaluasi. Sudahkah sesuai dengan ilmunya? Makanya menuntut ilmu itu wajib, tidak ada menuntut ilmu yang sunnah. Sholat ada yang sunnah, haji ada yang sunnah umrohnya, ya. Puasa ada yang sunnah. Untuk menuntut ilmu tidak ada yang sunnah, tapi hanya sedikit sekali. Orang yang ingin meraih surganya itu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan masuk surga. Orang yang tidak taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dialah orang yang enggan untuk masuk surga. Jawabannya ada dalam pribadi kita masing-masing, tergantung keimanan kita. Oleh sebab itu para ulama berpesan, ketika kita mempunyai diberi hidayah keimanan, rawatlah keimanan itu seperti merawat sebuah tanaman, Pak. Bapak punya tanaman di rumah, pengen tanaman subur itu seperti apa? Pertama, tanahnya itu harus subur. Ini analogi lingkungan. Kalau keimanan kita pengen bagus terus, Pak, karena iman itu kan yajidu wa yangkus, bisa bertambah bisa berkurang. Pilihlah teman, sahabat yang selalu mengajak, memberikan nasihat, bisa menegur kita dalam kesalahan, mengajak kita dalam kebaikan. Itu tanahnya, tanaman, lingkungan yang soleh. Yang kedua, siram tanaman itu dengan air. Maksudnya itu siram agar kita selalu tetap mencari ilmu. Oh, amal saya itu seperti ini, amal saya itu seperti ini. Banyak, Pak. Makanya saya dekat ini. Ketika saya menjemput, contoh kecil aja, Pak, ya. Ketika saya menjemput Haji Cecep kan pulang pergi, ya. Itu di perjalanan pasti ada yang membahas satu masalah. Di perjalanan, Pak, pergi berangkat, diskusi masalah, ya. Pulangnya diskusi masalah.
saya bertemu, subhanallah, saya dapat ilmu dari beliau ya, terus seperti itu. Tidak terasa sampai seperti itu. Nah, ini harus disiram ke iman kita dengan keilmuan. Kemudian tanaman itu harus dipupuk, Pak. Pupuk itu adalah ibadah yang benar. Alhamdulillah kalau ibadah wajib kita sudah bisa, tapi dukung ibadah wajib itu, kekurangan itu dengan ibadah yang sunnah. Jamaah kita, Pak, sudah alhamdulillah untuk berjamaah bisa mencapai lebih setengahnya. Tapi kelihatannya tidak semua paham terhadap ibadah-ibadah sunnah. Di antaranya adalah sholat rawatib aja, Pak. Ya, minimal yang 12 rakaat yang tidak pernah oleh Rasulullah tinggalkan. Itu masih ada yang bisa meninggalkan. Wallahu alam ya, kondisinya apa dia tidak tahu atau memang dia punya keperluan lain. Nah, ketika kita mengetahui ilmunya, dukung ibadah wajib itu dengan ibadah yang sunnah. Maka tanaman yang itu apabila kita lingkungannya tanahnya subur, tidak kasih air ke dalam pupuk, bisa berkembang. Keimanan kita juga bisa seperti itu. Hadirin rahimakumullah, itulah sedikit penjelasan dari hadis bahwa semua umat Rasulullah itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Yang enggan adalah orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita terus bisa beristiqomah, bisa sekuat tenaga melakukan pendekatkan diri kepada Allah, karena mungkin boleh jadi nanti siang atau malam atau besok kita dipanggil oleh Allah, kita tidak punya kesempatan kembali untuk bisa beramal soleh. Hadirin rahimakumullah, begitulah penjelasan hadis singkat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan mohon maaf apabila ada salah kata yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridau wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.